78 kepedak. Ya, jadi memang anak itu oleh Allah dibuat sedemikian rupa, hatinya tuh lebih lembut, lebih peka, dan seperti diukir ya. Dia akan meniru apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Jadi kalau kita menasehati anak, tidak cukup hanya isi nasihatnya saja yang menjadi nasihat, tetapi cara kita berucap juga harusnya jadi nasihat. Dan ini memang kalau teori mah gampang disebutkan ya. Kalau sudah jengkel, maka walaupun kita nyuruh sabar, seringkali kita mengucapkannya dengan yang tidak sabar. Jangan marah-marah sambil marah. Nah, ini kita harus sadar betul bahwa anak itu tidak cuma punya telinga, tapi anak juga melihat, anak juga berpikir. Tapi yang paling penting sekali di dalam mendidik itu, kita harus tahu bahwa yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah. Jangan sampai kita merasa kata-kata kitalah yang membulak-balik hati anak. Jangan sampai kita merasa strategi kita lah benar. Kita harus mendidik dengan cara yang baik, dengan strategi yang baik. Tetapi yang membulak-balik hati anak itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada waktu kita mau memberi nasihat tuh banyak istighfar. Jangan-jangan anak kita jadi begini tuh buah dari dosa dan kesalahan yang sadar tidak sadar kita lakukan, buah dari dosa kita mungkin di luar rumah ya, atau yang lain-lain yang sekarang berbuah seperti ini. Jadi harus dengan istighfar, tidak sibuk menyalahkan anak, tetapi apa nih dosa saya sehingga anak belum sesuai harapan. Nah, kalau bisa seperti itu, insya Allah biasanya nadanya juga nada-nada tobat dengan nada marah tuh beda ya. Tapi ya begitulah, ini teori ya, gampang diucapkan, dalam prakteknya harus perjuangan. Yang kedua, kita harus memikirkan juga usia anak tuh beda-beda. Ada yang balita, ada yang remaja, dan ini ternyata tingkatannya beda-beda. Juga masih belajar ini ya. Jangan sampai kita memperlakukan anak tuh sama, padahal usianya berbeda-beda. Juga anak tuh berbeda-beda karakternya, dan juga ada sesuatu yang berbeda, yaitu misalkan ada yang autis, ada yang disleksia, ada yang berbagai. Nah, memang perlu kearifan yang luar biasa. Namun semua perjuangan orang tua memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya pasti dilihat oleh Allah, pasti dicatat. Tidak semua orang tua bisa memilih kata-kata yang baik, canggih dengan tidak. Tapi ketulusan inilah yang paling disukai oleh Allah tuh. Sayang yang asli, tulus begitu. Ini cerita ya. Boleh cerita. Nah, ini kisah nyata dari Taiwan. Jadi ada anak yang sakit, malah ke dokter, tapi kata dokter ini tidak sakit ini anak. Kata ibu bapaknya sakit, dia tidak tenang, rungsing terus. Ini anak malah rindu. Rindu siapa? Saya ibu bapaknya. Kata dokter, ada lagi enggak di rumah? Oh ada, itu ada pengasuhnya. Kemana sekarang? Oh sudah habis kontrak, pulang ke Indonesia. Oh, anak ini merindukan pengasuhnya. Oh, saya yang melahirkannya dok.
oh benar ibu yang melahirkannya. Tetapi yang paling ada di hati anak ini adalah justru pengasuhnya. Karena belayannya, perhatiannya itu ternyata dalam sekali dari hati. Sehingga walaupun kata-kata komunikasinya terbatas, tetapi karena semua berasal dari hati, tembus ke hati. Nah, lalu ada juga kisah, ini baca di internet, ibu-ibu kurang lebih pengusaha besar ya, yang karyawannya tuh puluhan ribu, terkenal dapat piagam dan hadiah sebagai profesional. Punya anak 2, nah pembantunya ini saya masalah pembantu lagi, sakit sehingga pulang dan meninggal. Nah salah satu anaknya itu begitu depresinya. Nah akhirnya si ibu ini tahu kenapa ini anak sampai depresi, padahal saya yang membiayai, saya belikan mobil semua. Ternyata dibaca di buku harian. Di buku hariannya itu ternyata anak ini lebih banyak menyebut nama pengasuhnya itu. Bibi kenapa meninggal duluan? Aduh sedih. Si ibu tuh berkata, terus apa artinya gelar yang saya miliki? Apa artinya kekayaan yang melimpah? Apa artinya penghargaan internasional yang saya raih? Tapi di hati anak saja saya tidak ada. Karena mungkin terlalu banyak bicara formal yang canggih-canggih, tapi nggak pakai hati. Nah, hadirin, jadi ada kata-kata yang sangat sederhana, tetapi bisa tembus ke hati. Karena memang dari hati. Jadi, punten ya, bukan tidak boleh kita kursus bicara, kursus pidato silakan saja. Tetapi kata-kata yang terbaik itu adalah kata-kata yang lahir dari ketulusan, kerendahan hati, kasih sayang, yang